Kawan-kawanku, selamat berjumpa. Sudah kangen, sudah rindu. Kali ini, hari ini, ayo kita ngobrol lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Bapak, Ibu, Sis, anak-anak mama dimanapun berada. Banyak terima kasih sudah setia selalu menemani Mama Ira di daily vlog Ira Maya Sofaril yang tayang hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jangan lupa Sabtu Minggu kita libur ya. Yang udah subscribe banyak terima kasih. Like, komen ya, yang setia semuanya. Hai, terima kasih selalu komen. Komennya bagus banget ya, positif semuanya. Terima kasih banyak ya. Dan yang belum subscribe, sebelum kita ngobrol, subscribe dulu. Oke, obrolan seru kita kali ini seputaran tentang curcol. Curcol. Enggak, ini hasil obrolan Mama Ira sama beberapa teman-teman gitu. Kan kalau kita seumuran nih ya, kalau udah ketemu kan ngobrolnya yang pertama apa sih ditanyain selain kabar misalnya gitu. Kesibukan apa ya kan? Keluarga, terus merembet tuh ke anak cucu apa ini itu ya. Terus mendadak belok aja rencana mau jalan-jalan lah, yang mau makan lah, mau foto-foto. Aduh, banyak banget ibu-ibu deh ya. Tapi tiba-tiba suka nyelip tuh. Di antara obrolan seru kita tuh suka ada yang ngomong gini, Ra, curhat dong tentang apa? Cobaan hidup. Cobaan hidup. Semua manusia mengalami yang namanya cobaan hidup. Kalau kita tidak mengalami cobaan hidup, kita nggak jadi manusia. Judulnya benda mati. Ya, karena ternyata cobaan hidup itu membuat kita sampai dengan detik ini bisa duduk di sini, bisa bernapas, berdiri, bertatap muka, ya kan? Itu juga atas izinnya. Kenapa? Kita menjadi lebih kuat dengan ujian-ujian yang ada. Cobaan-cobaan hidup kita itu menempa kita menjadi semakin strong, semakin struggle ya dalam menghadapi segala sesuatunya. Poin yang akan kita bahas adalah 7 sikap agar kuat hadapi cobaan hidup. 7 sikap aja ya. Karena biar bagaimanapun hidup dijalani. Kita jalani, kita syukuri, kita nikmati, lalu kita Kita jadikan segala sesuatunya itu menjadi indah aja di dunia ini gitu ya. Pokoknya tetap harus dijalani ya. Belajar dari kesalahan itu penting ya, biar kita bisa memperbaiki diri lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan pastinya itu tadi akan ujung-ujungnya adalah bahagia. Oke, mari kita ngebahas tentang 7 sikap itu. Yang pertama adalah terima ketidakpastian sebagai bagian dari hidup. Ya, kalau kita bisa menerima ketidakpastian, ya, apapun yang kita hadapi, mentok-mentoknya adalah ketidakpastian. Kita perlu menerima dengan lapang dada. Biar apa? Biar hati kita itu lebih tenang, lebih damai ya, dan nggak rungsing lah gitu ya hari-harinya kita ya. Jadi kalau hidup kita itu bisa kita kendalikan secara emosional, kita semakin baik, situasi kondisinya juga semakin oke gitu ya. Ini kita lebih mampu atau lebih terampil gitu hadapi semua perubahan yang ada. Oke. Poin berikutnya adalah latih diri kita untuk fokus pada solusi. Kalau kita punya masalah atau kita punya cobaan hidup gitu, kita perlu fokus untuk solusinya. Jangan melebar kemana-mana. Kalau kita melebar kemana-mana, kita capek sendiri. Gak jelas ujungnya, udah buang waktu, buang tenaga, pikiran, udah masih banyak lagi ya. Jadi hanya fokus kepada solusinya gitu ya. Jangan coba-coba kita ngarang cerita bebas, bikin kesimpulan sendiri, asumsi atau persepsi dan lain sebagainya ya. Jadi latihlah hidup kita itu menjadi lebih manusianya lebih memiliki pikiran yang lebih konstruktif, lebih positif, lebih solutif dalam menghadapi apapun juga gitu ya. Poin ketiga adalah punya support system yang kuat. Ini penting dan lagi-lagi paling penting gitu.
Kalau kita lagi drop, kita lagi susah atau merasa bahwa ujian itu sangat luar biasa berat ya. Ya, kita sebagai manusia ya, namanya manusia ya, just a human being gitu. Kalau kita lagi diberikan satu ujian yang luar biasa gitu, kita ngerasa kayaknya aduh mentok banget nih. Kok kayaknya susah banget hidup gue, dia aduh kok nggak bisa nih, kok nggak bisa. Jadi selalu nggak ketemu jalan keluarnya gitu ya. Kita perlu ditopang. Harus ada support system. Kita nggak boleh sendiri. Dan nggak mungkin bisa sendiri. Kita perlu didampingi oleh orang-orang yang kita cintai dan menyayangi kita. Kita cintai dan mencintai, kita juga sayang dan menyayangi mereka. Gitu ya. Apa ya? Nggak bisa kita katakan bahwa aku bisa handle semuanya. Gitu ya, nggak mungkin. Segala sesuatunya perlu yang namanya support system. Ya, dukungan lah ya. Oke, jadi biar kita sama-sama kuat maksudnya, satu dengan yang lain. Bangun ketahanan emosional. Ya, jadi kestabilan emosi itu sangat penting sekali. Ya, seperti apa sih? Ya kontrol semuanya. Seperti apa? Jangan menggebu-gebu, jangan pesimis, jangan jadi orang yang cepat putus asa, frustasi. Gitu. Nggak usah. Kita tenangin hati. Ya. Bangkitkan keimanan kita tuh dengan bersungguh-sungguh mohon petunjuknya, mohon perlindungannya gitu, mohon kekuatan yang sebenar-benarnya gitu ya. Jadi diatur segala sesuatunya lebih tenang, lebih bijak hati ini gitu, tidak gerasak gerusuk dalam memberikan keputusan dan lain sebagainya ya, lebih bijak aja supaya kita menghadapi tekanan hidup itu lebih lapang dada ya. Oke. Poin berikutnya adalah berani maju walaupun takut. Kita takut nih menghadapi situasi kondisi ini. Kita takut nih di depan kita kayaknya kita bakalan mentok, kita susah banget, kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Aku takut. Banyak berkeluh kesah, capek katanya. Kalau AI saya dengar kayak begitu langsung ngomong nih, naon sih kakak gitu. Pasti langsung teriak dia, naon sih gitu. Ulah gitu. Dengan pasti langsung teriak dia, naon sih gitu, ulah gitu, dengan bahasa Sundanya dia. Jangan gitu ya, kita tetap harus maju walaupun kita takut. Kita harus ada perubahan dalam hidup ini, kita harus ada lompatan yang lebih positif lagi. Yang nggak boleh nyerah dalam keadaan. Jangan takut gagal. Kegagalan itu membuat kita semakin baik mestinya ya, karena kita ditempa hati kita, jiwa kita, raga kita, mental kita, semuanya gagal nih, waduh kan nol ya hasilnya. Nah itu kita dapat apa? Nothing gitu. Tapi kalau kita mau menghadapi satu perubahan, kita jangan takut untuk ke depan gitu. Maju aja terus gitu ya. Kalahkan rasa takut itu dengan satu pandangan yang positif ke depan, bahwa saya pasti bisa dan saya pasti berhasil ya. Berani ya. Jangan suka ada rasa aduh nanti kalau ini saya takut, nanti kalau ini. Terlalu banyak tahu kalau-kalonya gitu, nggak usah. Move on. Ini parah nih. Poin keenam adalah jaga kesehatan mental dan fisik. Jaga kesehatan mental dan fisik. Oh iya. Kalau kita mental kita kalau fisik kita nggak sehat, otomatis mental kita juga pasti drop. Coba bayangin kalau kita lagi sakit, kita melakukan apapun pasti nggak enak. Mikir aja kayaknya capek gitu kayaknya. Melakukan segala sesuatunya nggak optimal ya. Tapi kalau mental, fisik kita seimbang, sehat semuanya, apapun yang kita lakukan mestinya bisa seiring sejalan, ya, bisa seimbang gitu ya, lebih stabil lah dalam menghadapi cobaan itu gitu. Jadi kalau kita ditempa satu ujian, jangan kita merasa aduh saya yang paling terhina. Lagi-lagi saya dimarahin sama Aisyah nih. Aduh kayaknya saya paling susah ini, nggak ada cerita kayak gitu. Nggak boleh ya. Sehatkan dirimu, fisikmu, habis itu mentalmu otomatis pasti sehat. Bener ya ya? Aduh, daripada saya dijewer. Dan poin terakhir adalah cobaan sama dengan kesempatan untuk jadi versi terbaik diri sendiri. Wah, kesempatan, oke. Ujian itu adalah kesempatan. Ujian adalah kesempatan, cobaan adalah kesempatan. Maksudnya begini, kalau kita sedang diuji, ya, mental kita sedang diacak adul katanya orang bilang. Terus kita merasa drop, ya.
terus kita merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada yang mendukung kita, environment, support system nggak ada, apa segala macam, itu kita merasa bahwa semuanya bakalan kayak end of the world aja gitu. Padahal nggak boleh begitu. Ya, cobaan sama dengan kesempatan. Begitu kita ditempa dengan satu ujian, dihadapkan dengan satu kondisi yang penuh tantangan, kita perlu mendapatkan solusi yang terbaik ya. Ya, kita support diri kita sendiri bahwa kita bisa, kita mampu, kita kuat kok. Gitu. Kalau saya selalu gitu pada diri saya sendiri, bisa Mama Ira, bisa. Nggak boleh jatuh, kita pasti mampu gitu. Ya kan? Apalagi support system saya, wah keren banget gitu. Jadi begitu kita tahu ada kesempatan untuk menjadikan diri kita, versi diri kita yang terbaik, yang paling baik dan pasti lebih baik, itu semuanya hilang tuh, rasa takutnya, kecewanya, depresi, stresnya itu udah nggak ada. Jadi begitu kita ditempa dengan cobaan itu, kita langsung hadapi dengan tidak apa-apa. Kita pernah merasakan ini, kita pernah melewati, dan kita pasti bisa lagi melewati hal seperti ini. Wah, keren, ya kan? Jadi kesimpulan dari semuanya adalah perbaiki diri. Ya, kalau kita sedang ditempa oleh cobaan, besar maupun kecil, perbaiki diri, evaluasi. Ya, pertama adalah jelas-jelas dari segi keimanan kita pupuk lagi biar lebih kuat, lebih hebat ya, kemampuan berkarya. Ya, kita juga harus bisa. Jadi kalau kita merasa gagal, jangan sedih. Kita coba lagi dan coba lagi sampai kita mendapatkan satu titik kesuksesan yang kita mau ya. Selalu berpikiran positif dalam hadapi setiap kesempatan yang ada. Ya, itu kuncinya adalah seperti itu. Kita bisa, orang lain bisa, kita mampu, orang lain pasti mampu. Ya. Gak ada yang dalam istilah hidup saya bahwa saya bakalan terpuruk dan jatuh selamanya gitu, nggak ada. Kalau saya bisa, Bapak, Ibu, sesemua anak-anak Mama pasti lebih hebat daripada Mama Ira. Buktikan, saya mau lihat semuanya sehat, sukses, senang, dan bahagia. Sampai ketemu besok. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ira My So Far Real, because this is real. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.